Ini kayak pocong gitu kan. Dua si kain kafannya tuh lusuh, kotor kayak bau bangke. Lagi nongkrong tuh, lagi ngerokok jam 10 malam. Ada motor jatuh. Kenapa pak? Dia bingung tuh. Ada yang lewat cewek? Nggak ada pak. Ada nggak ada, saya nongkrong di situ pak. Tiba-tiba pak ngerem dadak, iya itu ada yang nyebrang. Nah, Otomatis kan kalau mau ke ruangan nenek tuh kita tuh ngelewatin kamar jenazah tiba-tiba ada suara kayak ngebanting bangsal gitu kan, bangsal kayak dibanting-banting gitu. Suaranya itu tuh sumbernya dari kamar jenazah di belakang tuh ada suara kayak wow gitu, kayak suara gimana ya, kayaknya krim gitu lah suara. Di motor tuh pas gua pulang tuh berat banget, motor tuh kayak tartil gitu, kayak cabai-cabean tartil aja berat. Di belakang gua tuh ada sosok kayak bapak-bapak gitu, hitam-hitam semua. Cuman hilang lagi. Tahu-tahu dia kayak ngerangkak gitu kayak Spiderman gitu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Kalana Kolor TV. Dan sekarang kita mau nulisin konten terbaru kita, Membacot. Kita mau nyatain pengalaman horor kita berdua. Gue cerita tentang pengalaman gue horor, dia juga Hendy juga mau nyatain tentang pengalaman dia. Ini tuh kisah nyata ya, kisah nyata. Buat teman-teman, sebelum ke videonya jangan lupa untuk centang tombol subscribe biasa yang banyak, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya karena bakalan banyak video-video baru dari kita ke depannya. Oke? Enjoy. Yang bakalan cerita tuh yang duluan Hendy. Gue kasih tahu dulu ini sebelum dia cerita. Rumah istrinya Hendy tuh jadi depannya tuh pas banget sama kolam renang ya. Salah satu kolam renang di Cimahi. Di sana tuh banyak rumor katanya ya kolam renang itu enggak biasa gitu, karena sekelilingnya tuh ada makam-makam ya dia. Dulunya bekas pemakaman TPU gitu. Terus yang paling sangat mencolok tuh di basementnya gitu kan. Dan sekarang Hendy mau nyeritain katanya dia pernah dulu tuh ngalamin di basementnya kolam renang itu sesuatu yang agak bikinnya panik lah, merinding gitu. Langsung jadi gimana nih ceritanya? jadi gini ya, waktu sebelum nikah itu tahun 2017 ya sih. Sebelum nikah tuh aku udah jalan-jalan sama istri ya, sama Rinda. Jalan-jalan pulang jam 12 lewat lah ya. Jam 12 lewat. Aku kan kalau masukin mobil tuh ke garasi ya, ke kolam renang. Lewat depan tuh dikunci kalau udah dari jam 10 juga. Kita lewat belakang. Lewat belakang aman-aman aja, enggak ada apa-apa. Wah, aku buka pintu. Nah, masuk lagi, udah masuk ke basement. Aku lihat gitu. Apaan gitu kan, itu ke sorot sama lampu. Apaan gitu kan, lihat kayak karung-karung gitu. Aku juga ngelirik ke istri. Dia juga udah tahu gitu kan. Makanya istri juga cepet keluar cepet. Ya aku kan nggak bisa cepet gimana kan, itu bawa mobil kan di basement juga. Pas udah gitu udah istri langsung keluar sih, ninggalin. Panik lah, udah dia juga lihat. Nah udah gitu parkir juga udah nggak bener. Pas gitu aku keluar. Nah udah kayak gitu kunci pintu aja. Aku lari ngejar istri. Istri udah di depan, cepetan ya bentar, kata saya, takutnya ada apa-apa gitu kan. Udah tahu, dilihat juga sama ini ujung mata ini bukan apa-apa, ini kayak pocong gitu kan. Dua sih. Jelas sih, nggak kayak di film-film putih gitu, enggak. Yang aku lihat tuh lusuh, si kain kafannya tuh lusuh, kotor. Terus nggak tahu ada apa gitu, bau kayak bau bangke.
Ya aku pikir mah bukan ke situ, aku pikir ya di namanya di basement gitu kan takutnya tikus ya kan. Ya udah gitu. Nah, barulah sama ngejar istri. Udah ngejar istri. Istri itu lampu yang di dalamnya itu masih nyala. Kepaksa lah balik lagi kan. Kepaksa balik lagi. Aku sendiri lari balik. Ngunci matiin lampu. Udah aja. Lari kita kan lari. Udah lari, nah di deket rumah juga ada apa? Ada yang ronda. Mereka pada nanya ada apa? Ya diceritain lah. Nah, udah kayak gitu. Nah besoknya baru ada warga sana ngomong yang jaga situ. Itu lampu mobil masih nyala yang di dalam. Padahal Udah belain. Gua balik lagi ke basement. Aku bingung kan. Kok ada apa? Maksudnya kok nyala lagi gitu pas dilihat ya. Di situ diceritain ya katanya sih dulu kata orang tua sana. Jadi sebelum dibangun tuh kan asalnya sedikit-sedikit. Nah, yang basement itu tuh kebun sama pemakaman katanya. TPU kayak gitu cuman ya yang kegali atau enggaknya yang kan nggak tahu ya. Mungkin ya apa penampakan itu ya adalah katanya kata orang-orang juga kan itu agak sepi. Tapi sering itu warga di sana ada yang sering di apa ngalamin nggak gitu? Sering. Apalagi kalau yang nangis itu udah nggak aneh. Ada yang nangis terus. Nah pas udah kayak gitu udah aja itu udah beres dilihat. Nah pas adalah di sana RW ya. Dia ngecek gitu ke dalam, ngecek itu hari Selasa pas hujan. Dia ngecek ke dalam ternyata ada. Nah dari situ warga percaya gitu kan ada pas disorot sama center tuh ada. Udah aja itu udah lupa. Nah ada satu lagi waktu gua nginep di Permata di rumah satu. Pas pulang rame-rame ada apa gitu ngobrolin. Ya, waktu itu ada yang ronda ngelihat ada di pinggir kamar ada kayak orang gitu ya ngeliat ke kamar, takutnya yang ronda kan takutnya maling ya kan. Pas dideketin katanya tiba-tiba lari, itu hitam banget gitu, anak kecil. Lari. Nah udah lari katanya, lari tuh ke arah gang, di ujung gang itu tuh kuburan. Nah hilanglah di kuburan kayak gitu. Jadi ya lumayan lah sedikit horor. Terus banyak lah terakhir kemarin tukang nasi goreng tuh. Tukang nasi goreng kasihan. Jam 2 subuh. Sampai sekarang saya udah nggak jualan lagi dia. Karena itu gini lagi masak tukang nasi goreng lagi beres-beres mau apa? Mau beres lah mau udah dagangnya. Ada yang manggil, "Bang, satu," katanya. Si abangnya ngeliat udah habis. Nah, dia nyamperin tuh. Katanya sosok kayak gitu. Iya, cewek cantik. Manusia gitu. Kan di seberangnya tuh. Dia nyebrang. Nah, dia diem sini. Si tukang nasi gorengnya udah. Nah, dari situ penyamperin berubah. Jadi kayak angin. Jadi si sosok tuh diem aja. Enggak kelihatan muka, enggak apa. Diem aja jadi kayak gini nih, kayak angin. Kata melayang-layang kata si masnya, "Kalau mau jangan kesini," katanya. "Datang aja ke rumah," katanya. Ngontrakan dia, datang aja ke rumah. Udah digituin, dia balik badan, si sosok itu maju lagi kayak sama angin kayak gitu, hilang. Sering banget yang dari gua lagi nongkrong loh, lagi ngerokok jam 10 malam. Ada motor ngebut tiba-tiba jatuh. Kayak yang bingung orang itu, orang dekat lah orang itu. Kenapa, Pak? Dia bingung. Udahlah biarin, kasih minum udah. Nah besoknya datang. Siapa? Ini yang kemarin jatuh katanya. Ada apa, Pak? Kemarin jatuh tuh ada yang lewat cewek. Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada, saya nongkrong di situ, Pak. Kata saya lagi ngerokok, saya lagi ngadem. Tiba-tiba Bapak ngerem dadak, itu ada yang nyebrang. Kalau gua udah tahu sih ya, maksudnya emang agak-agak angker gitu kan. Ini pengalaman gua selama udah nikah. Sebelum nikah ya namanya juga gedung besar, kolam renang pula. Kolam renang kan ya. Pasti adalah. Ya mungkin segitulah cerita singkat gua sih.
tentang serem-seremnya di depan rumah. Gua kira cuma pengalaman dia doang gitu, ternyata banyak ya yang ngalamin gitu kan. Kita kasih cuplikan video tempat yang Hendy ceritain, cuman di sini kita nggak nyebutin nama ya. Jadi gimana ya, ngomongin soal kolam renang itu kan emang identiknya gitu kan ya, sama kayak gitu, apalagi itu bekas TPU pemakaman kayak gitu ya. Pokoknya nanti kita kasih tahu lah tempatnya gimana, rumah Hendy di mana, terus tempatnya gimana, biar kalian bisa gimana ya ngebayanginnya, bisa kena juga gitu. Ini waktu gua nemuin sosok tuh di sini. Nah, ini gua parkir di sini. Ini emang agak-agak horor di sini kan. Ini udah lembab. Wah, parah. Gue pengen cerita nih, sekarang giliran gue mau cerita. Jadi ini tuh ini baru 2 minggu kemarin kalau nggak salah, minggu kemarin lah. Jadi gini, neneknya istri tuh sakit. Gue tuh dapat telepon, katanya nenek masuk rumah sakit di salah satu rumah sakit di Bandung Barat lah ya. Gue tuh sama istri langsung aja tuh malam-malam kaget kan, udah lagi makan bareng ada telepon kayak gitu, nenek sakit kayaknya. Ya udahlah, ayo kata gue. Terus gue pergi langsung ke rumah neneknya. Sebelum ke rumah sakit gue ke rumah dulu neneknya ya. Jauh tuh. Pokoknya gue berangkat tuh malam jam 9. Serem lah ya malam-malam. Gue belum ke rumah sakit, ke rumahnya dulu. Nah, nginep dulu sehari di sana. Nah, pas besok sorenya gue mau lihat nih ke rumah sakit, karena katanya istri gue pengen lihat lah ya ke rumah sakit. Terus ya mertua gue juga di sana gitu, ngejagain, ikut. Ayolah ikut. Nah di sana tuh gue sama istri tuh sempet bikin konten lah gitu. Cuman bikin vlogging gitulah, vlog gadget gitu. Buat ya gue pikir buat YouTube, buat kelon-kelon, buat sekedar vlog aja gitu kan. Tiba-tiba pas gue nyampe ke sana sore gitu, emang rumah sakitnya tuh dari depan tuh emang elegan, keren gitu, bagus, gede gitu. Tapi pas gue masuk ke dalam bareng istri, kok sepi banget pokoknya. Kok ini sepi banget rumah sakit tuh, gede banget. Nanti gue kasih lihat cuplikannya, ada juga video vlognya ya, yang sempet gue edit pas gue masuk ke rumah sakit tuh. Udah sepi banget di UGD gitu kan. Biasanya kalau rumah sakit umum tuh kan banyak ya yang ini tuh sepi. Bahkan ada yang pasien COVID juga tuh cuma ada 3 orang. Berikut juga di ujung gitu kan di. Itu waktu ngevlog itu jam berapa? Ngevlog tuh pokoknya pas gua nyampe tuh pada asar udah adzan jam 5-an lah. Udah mau Enggak pas maghrib enggak? Ya itu mau OTW ke maghribin tuh. Di ruangan nenek itu, di ruang rawat nenek itu di ujung di lantai 3. Nah gua kan dari bawah kan. Otomatis kan kalau mau ke ruangan nenek tuh kita tuh ngelewatin kamar jenazah di. Gue juga saking sepinya gitu kan, gede sepi. Terus kayak ruang admin, ruang obat tuh sepi, ada cuma 1-2 orang dokter gitu, sama ya mungkin sampai office boy pun gue liat nggak ada gitu. Karena gue pikir mungkin ini emang lagi sepi aja gitu rumah sakitnya. Gue lewat pas ada di salah satu ruangan, gue lewat sama istri, kok sepi banget gitu ya. Gue baru nyadar pas udah lewat, gue nengok ke belakang, ruang jenazah nih yang gue lewatin. Mau menuju ke ke lobinya tempat nenek dirawat. Nah gue sempet nge-vlog tuh, nanti gue ngeliatin. Kata istri gue, vlog aja yang katanya, bikin ya buat Instastory atau WA atau ya buat di kelon juga. Gua bikin lah gitu video. Jadi sekarang di sini saya udah bareng istri saya. Kita mau nengokin nenek yang lagi sakit. Kita udah ada di salah satu rumah sakit di Jawa Barat ya. Selain kita mau nengok, kebetulan kita tuh sering dapat rumor, dapat isu mitos ya, katanya ya di sini katanya angker. Tapi nggak tahu kan ya, sambil kita ngejenguk sambil ya nge-review juga ya, enggak?
Ini jam berapa dia? Kita mau masuk ruangan yang itu, sekelap itu. Di sini kita udah jam berapa? Ini baru jam 5:30 sore. Jam sore maghrib ya. Udah mau maghrib, udah mau adzan. Dan apa namanya, rumah sakit ini tuh selain tempatnya luas, di sini juga sepi ya. Buat teman-teman kalau yang mampir ke sini pasti nyangkanya di sini tuh kalau ditampak dari luar tuh sepi banget ya. Coba lihat nih sekeliling gua, Sepi banget. sepi banget di sini. Sekarang kita mau masuk dulu ke ruangan nenek. Setelah itu apa namanya? Suara guys. Di awal video gua pikir nggak bakal ada apa-apa gitu kan. Tiba-tiba ada suara kayak ngebanting bangsal gitu kan, bangsal kayak dibanting-banting gitu kan. Pas dilihat ke bawah tuh ternyata itu tuh suaranya itu tuh sumbernya dari kamar jenazah nih. Tapi memang sama sekali itu ngelihat dikunci nggak pintunya? Dikunci, sepi banget. Setelah gua ngevlog itu sepi banget kan ya, itu emang sepi banget. Di belakang tuh ada suara kayak suara gimana ya? Gue lihat tuh ke belakang istri juga denger. Nah di situ mulai panik lah udahlah, maksudnya kata istri jangan diterusin. Mungkin keganggu karena karena gue bilang sih di awal video gue iseng gitu, gue bilang ini rumah sakit ini angker nih gitu kan. Jadi ya mungkin karena gue sompral juga jadi Gue tahu kan lu tuh penakutnya banget, penakut banget ini. Tapi kepikiran apa yang jadi bikin memacu pengen nge-vlog. Udah tahu kan itu tuh kamar jenazah pas maghrib. Terus rumah sakitnya gede, kosong. Terus yang bikin pengen tuh apa gitu? ya gue juga gimana ya, enggak aneh gitu. Emang gue tuh emang penakut parah gitu kan. Tapi kan gue berdua sama istri tuh nyaranin nge-vlog lah. Awalnya pas di video juga nggak mau ngebahas yang itu, cuma nggak tahu spontan aja nih bibir tuh gue bilang ini rumah sakit, ini teman-teman rumah sakit angker gitu kan. Gue bercanda ini angker. Taunya nongol juga pas gue udah nyampe udah lah ya cerita udah gue nengok nenek itu udah langsung pulang hari itu juga jam 8 malam. Dan di motor tuh pas gue pulang tuh berat banget, motor tuh kayak tartil gitu, kayak cabai-cabean tartil aja berat. Gue bilang kayak sih kok agak berat motor tuh gitu. Nah pas nyampe rumah gue mau ngedit kan, nyampe rumah tuh jam 12 malam lah. Udah mandi, udah makan, mau ngedit lah. Pas gue ngedit dilihat kok di videonya tuh ada di belakang gua tuh ada sosok kayak bapak-bapak gitu, hitam-hitam semua. Cuman hilang lagi. Tahu-tahu dia kayak ngerangkak gitu kayak kayak ya bener kayak Spiderman gitu. Kayak dia tuh kayak jelas banget di video ngintip. Ada nanti di videonya lihat banget hitam itu semua, ngerangkak kayak mau lari ke gua gitu sama istri gua kan. Tapi pas di hari itu gua nggak lihat, cuma ngedenger suaranya doang gitu. Pas di video kok adanya gitu maksudnya. Nah setelah itu gue tuh iseng nyari tahu, gue searching research tentang rumah sakit itu. Gue cari di Google, ternyata emang rumah sakit itu tuh udah lama juga sepi gitu. Jadi ya ada gimana ya, ada problem lah gitu dari segi manajemennya gitu kan. Dari segi apa namanya juga itu tuh udah terkenal di daerahnya itu, di sekeliling rumah sakit itu udah terkenal. Jadi rumah sakit itu di belakangnya tuh hutan sawah, kebun.
pokoknya wah hutan banget lah gitu di belakangnya tuh. Entah gua juga heran, gue baru pertama kali ke rumah sakit. Biasanya kayaknya kalau di rumah sakit umum biasa nih, di belakangnya tuh kan, di balkon tuh kan kayak ya pemukiman inilah gitu, rumah-rumah, terus kayak gedung lagi. Itu enggak. Iya, banyak yang dagang gitu Iya. kan. Kayak rumah sakit di Cimahi kan banyak. Nah, ya. enggak ini mah sepi banget nih. Bangunannya juga udah kayak mulai nggak terawat sih. Tapi yang gua kaget juga pas gue searching, katanya itu tuh dulu tuh peninggalan Belanda itu tuh sempat beroperasi sebagai puskesmas di dulu tuh katanya gua itu di puskesmas. Cuman selama itu jadi puskesmas juga nggak bener nih, nggak bener, pokoknya nggak bener, ada banyak gangguan gitu. Udahlah si puskesmasnya udah bangkrut, pindah si ke tempat lain. Nah baru dibikin rumah sakit itu, dan rumah sakit itu baru beroperasi 3 tahun kalau nggak salah. Rumah sakit atau apalagi di kamar jenazah, ya itu pastilah ada ya. Pastilah makhluk astral itu pasti ada, kayak di kolam renang, kolam ikan itu pasti ada sih. Cuman ya kita juga harus tahu waktu. Tahu kayak gini, gue juga nggak tahu waktu jam berapa itu, waktu ke masuk basement tuh jam 12 lewat kan, malam sepi banget. Nah lu juga sama, belum malam tapi pas maghrib, pas adzan maghrib lu video. Nah ya itulah, kita berdua tuh penakut bener, tapi nggak tahu waktu gitu kan. So-soan. Pesan buat teman-teman ya, kalau dimanapun kalian berada gitu, apalagi di tempat rawan-rawan horor gitu, ya jaga sikap, terus ya jangan sombong lah. Gue juga salahnya gue itu sesuatu ngeplog ini rumah sakit angker teman-teman. Kan kalau udah diganggu gitu kan tetap kita panik juga. Kita nggak niat buat gimana gitu, kita cuma pengen mencari pengalaman. Dengan ketakutan kita ada apa, kayak gelap nih. Mana sih ini kan poek, ya kan? Harusnya kita tahu di poek itu nabet sieun sih aya naon ta eta. Jadi Juga emang basicnya kan kita tuh penakut ya. Jadi ini ya teman-teman, kerasa sama gua kalau itu fobia gelap ya gitu. Takut gitu, pehul gitu. Itu tuh kadang nyiksa diri kita sendiri nih. Kayak kalau gua pulang sendiri nih dari studio sini nih mau ke rumah malam-malam, demi Allah sieun nih lah kejar. Jadi kita suudon terus. Naon cenah kunti, takut ada pocong, takut ada. Oke, sekian video dari kita teman-teman. Jangan lupa untuk support terus channel kita supaya ya makin berkembang dengan cara centang tombol subscribe bawah ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Ada lagi yang mau diobrolin di? Oke, mungkin sekian dari kita. Stay safe terus di rumah. Akhir kata, see you next time and enjoy.